Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya dengan PJM Kayu. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan jumpa di kali ini kita akan review sebuah mesin circular saw dari brand Dongcheng dengan tipe DMY02 strip 185SH 185 mm 7/4 in electric circular saw. Untuk di bagian sebelah kanan atas sudah tertera profesional. Kemudian di bagian bawah ada keterangan lagi untuk diameter blade-nya 185 mm 5600 untuk RPM-nya, 1100 untuk wattnya. Kemudian di bagian atas sudah tertera registrasi barang ketiga L. Jadi barang ini sudah resmi beredar di Indonesia dan aman untuk digunakan. Kita langsung buka saja ya, karena kita di sini sudah tidak sabar lagi untuk merasakan sebuah mesin circular saw dari brand Dongcheng ini. Oke, sekarang sudah kita keluarkan semua ya. Sudah tidak ada lagi untuk bagian dalamnya. Dan ini udah kerasa banget ya. Kerasa banget ini. Pertama yang kita bahas ini ada parallel gate. Bahannya cukup tebal ya, kalau menurut saya pribadi. Jadi tidak gampang penyok atau melihat lewat. Terus ada mata pisaunya ya, TCT saw blade 7 in 60T. Kita coba lihat dahulu untuk bagian mata pisaunya. Untuk bagian bajanya juga tebal, terus ada ringnya juga ya, ring untuk as. Kemudian di sini ada aksesoris lagi. Ini untuk bagian handle. Ini bisa bongkar pasang ya. Tengahnya kopong tapi ada tulangannya, jadi menambah kuat. Terus ada sambungan buat debu untuk ke vacuum cleaner. Ini juga bahannya udah bagus ya, udah tebal. Kemudian sudah dilengkapi karbon brush cadangan. Kemudian ada buku-bukunya. Terus ini ada kunci L untuk memasang atau membuka mata pisau. Kemudian ada kartu garansinya juga nih. Form A selama 3 bulan pertama suku cadang gratis, berlaku untuk 1 kali reparasi. Form B selama 2 tahun suku cadang diskon 25%, berlaku untuk 1 kali reparasi. Untuk alamat service centernya ini sudah tersebar di 17 kota. Kemudian untuk buku panduannya, cuman ini masih berbahasa Inggris. Selanjutnya kita akan bahas untuk bagian mesinnya. Yang pertama kita bahas untuk bagian jacknya. Jacknya ini sudah 16 ampere, jadi cukup bagus. Udah standar untuk 1100 watt. Untuk kabelnya sendiri ini sangat lentur ya. Ini seperti karet. Terus di bagian handle ini belum dilapisi rubber karet. Terus bagian switch ini sangat semut, dilengkapi pengunci switchnya juga. Kemudian untuk di bagian bodi atas ini ada keterangan yang seperti di dusnya tadi ya. Untuk bagian samping kiri ini untuk ventilasi udaranya cukup luas ya, cukup banyak. Finishingnya juga bagus, tidak luber-luber. Kemudian untuk di bagian belakang yang hitam ini dan depan ini untuk penggantian karbon brush. Kemudian di bagian depannya juga dilengkapi brand Dongcheng. Ini bukan stiker ya, embosan. Kemudian ada pengunci untuk memasang atau membuka mata pisaunya.
Lanjut untuk ke bagian depannya, dan ini ada baut untuk mengencangkan paralel guide. Lalu ada settingan untuk kemiringan 45 derajat dan 90 derajat. Untuk asnya ini sangat kokoh ya. Lalu kita perhatikan untuk di bagian depan, dan ini untuk penanda lurus ke bagian mata gergajinya. Kemudian ke bagian sebelah kanan, dan di bagian sebelah kanan ini untuk bagian bed covernya ini sepertinya menggunakan berbahan aluminium, dan ini saya rasa cukup tebal ya. Untuk bagian blade cutnya ini juga sama, untuk bagian bahannya sama dengan bagian bed cover. Lalu untuk ke bagian atas, dan bagian atasnya ini sudah dilengkapi lubang untuk serbuk. Terus untuk bagian blade cutnya ini cukup semut ya, bagus. Dan di sini tidak terlalu berisik jika dia turun, karena di bagian pentogan menggunakan berbahan karet. Kemudian kita bahas ke bagian belakang, dan di bagian belakang ini as untuk kemiringan ini cukup tebal ya. Lalu ada lubang, tapi lubang ini tidak tembus. Kemudian untuk pengunci naik turunnya ini sudah quick release ya, udah bagus, sudah mantap. Kita coba turunkan, kita perhatikan, dan ini cukup semut ya, dan berbahannya juga tebal ini, cuman belum dilengkapi angka ya, angka senti. Dan ini berasa banget ya, semut. Untuk tuasnya sendiri ini berbahan plastik, jadi tidak licin, tidak sakit ya pas kita operasikan, pas kita gunakan, karena di bagian atasnya sudah bergerigi. Lalu ke bagian bawah, ke bagian plat base. Plat base-nya ini finishingnya sangat rapi ya, mengkilap. Untuk bagian bawahnya seperti ini dikasih jegongan ya. Jadi ke bagian atasnya biasanya ada tonjolan, jadi menambah kuat. Nah seperti ini. Dan bahannya ini kurang lebih 3 mili ya, cukup tebal. Kemudian untuk di bagian depan atas ini ada dudukan buat handle, dan kita akan coba pasangkan ya. Jadi ini gampang, tidak menggunakan kunci lagi, tinggal kita pasangkan, tinggal kita kencangkan, jadi mudah untuk bongkar pasangnya. Selanjutnya kita pasangkan untuk di bagian mata pisaunya dahulu. Setelah bagian mata pisau terpasang, kita coba dahulu ya untuk menyalakannya. Mantap sekali ya, mesin kelihatan tidak bergeser ya, minim getar. Selanjutnya kita pasangkan untuk di bagian sambungan ke vacuum cleaner, dan apakah nanti berfungsi dengan baik atau tidak. Untuk di bagian serbuknya masuk atau tidak ya, coba aja kita nanti perhatikan. Sebelum ke tahap pengetesan kepresisiannya, kita ikat dahulu ya untuk di bagian blade cutnya supaya lebih gampang dan mudah pas kita pengetesan. Kita coba lihat dahulu untuk di bagian plat base nya apakah ini melintir atau tidak.
Dan ini sudah kelihatan ya, tidak melintir. Kita tes langsung untuk 90 derajat. Ini sudah kelihatan rapat ya. Rapat. Nah, ini tidak, karena mentoknya di bagian giginya, bukan pas bolongnya. Nah, ini juga sama ya, ada celah. Nah, harusnya seperti ini, pas longgarnya, pas bolongnya ya. Ini sudah 90 derajat, sudah mantap ya. Tinggal kita tes untuk kepresisian di bagian ini nih. Kita perhatikan baik-baik ya. Ini rapat, tidak ada celah. Oke, mantap. Kita balik lagi ke depan. Mantap ya. Jadi pas kita motong, jika menggunakan mal-malan, ini akan presisi. Oke, udah bagus ya. Tinggal kita ke tahap berikutnya. Setelah pengujian tahap awal selesai dan hasilnya presisi, tinggal kita lanjut ke proses pengujian langsung ke media kayu. Apakah berfungsi dengan baik sesuai dengan tadi atau tidak. Dan di sini kita sudah menyiapkan balok dengan ukuran tebal 6 cm, lebar 12 cm. Apakah mesin ini nantinya hasilnya bisa presisi atau tidak? Seperti tadi yang kita sudah tes di awal. Mari kita saksikan. Kita lihat dari dekat. Ke bagian bawah ini sudah siku semua rata ya. Lalu ke bagian sini ini juga siku. Ini langsung presisi. Kita lihat hasilnya, dan ini menggunakan media triplek ya, karena ini menggunakan mata 60T, jadi sangat cocok untuk motong triplek. Jadi tidak terlalu rusak ya, karena ini tripleknya kurang bagus, jadi kelihatan sobek-sobek. Dan ini untuk bagian paralel guide-nya sudah kita beri kayu ya, supaya dipakainya lebih nyaman. Dan cara ini untuk tukang kayu pasti udah paham semua. Kita akan tes uji untuk bagian celah ini ke media garis, apakah ini bisa presisi atau tidak.
Dan ini sudah kelihatan ya, bekas pensilnya masih ada, rata semua. Berarti ini menandakan presisi ya. Di bagian celah untuk pengukurannya mantap. Dan kita di sini masih penasaran dengan kepresisiannya. Kita tes kembali ya. Dan ini hasilnya mantap, luar biasa, masih presisi. Kita ukur untuk di bagian tebalnya ya. Karena tadi kita belah itu tembus, biar tidak penasaran. Dan ini di angka 6 cm 4 mili. Ini masih bisa tembus ya dengan ukuran tebal segini. Selanjutnya ke pengetesan terakhir. Kita tes untuk kemiringan 45 derajatnya. Apakah ini nanti hasilnya presisi atau tidak? Mari kita saksikan. Kita lihat hasilnya dari dekat, dan ini kelihatannya sudah presisi. Untuk di bagian kesininya juga, ini presisi. Kita tes yang satunya, dan ini juga presisi. Dibalik untuk bagian sebelahnya juga, masih tetap presisi. Biar kita tidak penasaran, kita tes kembali. Dan ini masih kelihatan ya, bekas motongnya, bekas mata gergaji. Kita paskan dahulu ya, biar pas. Mantap ya, dan ini hasilnya sudah presisi. Kita lihat dahulu untuk di bagian dalamnya, dan ini sudah kelihatan ya, tidak ada bolong, udah pas, sudah presisi. Dan di sini juga masih kelihatan ya, bekas lingkaran mata gergajinya. Dan ini gergaji sangat luar biasa, langsung bisa presisi.
Tahap demi tahap sudah kita praktekkan. Dan di sini yang saya suka untuk bagian pangkal kabel ada di bagian samping, bukan di bagian belakang. Karena kalau ada di bagian belakang terkadang suka nyangkut. Dan untuk panjang kabelnya ini ada 2,60 cm. Dan untuk bagian jacknya ini sudah bagus ya, sudah kokoh, jadi tidak mudah meleleh jika kita gunakan terus menerus. Kemudian untuk di bagian base-nya ini sudah kokoh ya, walaupun pengunciannya hanya di bagian depan saja. Dan ini karena besinya tebal jadi kokoh, tidak mudah meleot. Tadi pas kita gunakan stabil. Untuk di bagian handle walaupun tidak pakai rubber ini udah seret ya, tidak licin. Terus untuk di bagian blade cut-nya ini semut, jadi mudah untuk diarahkan. Untuk bagian serbuk mengarah ke lubang. Tadi sudah kita praktekkan ya, pakai sambungan, terus tidak pakai sambungan jadi mengarah ke lubang. Tadi karena kita menggunakan kayu kering, debunya sangat banyak sekali. Dan di sini untuk bagian mata pisaunya 60T itu berasa enteng ya, seperti tidak ada beban. Seperti kita menggunakan mata pisau yang 24T. Dan untuk di bagian depan ini udah presisi semua ya. Tadi memotong 90 derajat juga pas, presisi. Kemudian untuk memotong 45 derajat juga presisi ya. Jadi dibikin mentok semua itu langsung presisi. Dan untuk perpindahannya juga ini tidak seret ya, smooth, tidak ada seret-seret. Jadi ini udah mantap sekali. Jadi sangat gampang untuk diarahkan. Dan untuk suhu mesinnya tadi walaupun dipakai cukup lama ini tidak terlalu panas ya. Panasnya masih wajar, jadi tidak terlalu panas. Dan buat teman-teman yang merasa tertarik dengan mesin circular saw dari Dongcheng ini menurut saya sudah oke banget, sudah bisa dibawa bekerja dengan baik. Dan buat teman-teman yang terbiasa belanja di online, untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya. Itu saja ya yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi buat teman-teman pertukangan. Akhir kata dari saya, salam sehat selalu, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.